Halo guys, balik lagi sama kita nih, Donting TV. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yang jauh-jauh dari kota sebelah. Yang pertama ada Aredo bersama Cici Ting Ting yang disebut Citina sebagai founder Donting Management. Nah, boleh perkenalkan diri dulu dong kalian ke para penonton? Oke, dari saya dulu. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Redo Ram Abhib Hawa atau sering disapa dengan Redo Rocky. Asal daerah saya dari kota Tasikmalaya. Perkenalkan seperti yang dikatakan Alpa, saya Ting Ting, saya, founder dari Donting Manajemen, saya juga Sekum Pengprov, Muay Thai Indonesia Jawa Barat. Pertanyaan pertama nih buat Aredo dulu nih ya. Boleh. Kapan pertama kali Aredo mengenal Muay Thai dan apa yang membuat Aredo tuh tertarik di dunia olahraga Muay Thai? Pertama mengenal Muay Thai perkiraan tahun 2014 itu ya kalau nggak salah. Saya didorong oleh ayah almarhum. Dia selalu kasih support ke Redo. Dia ada pepatah, katanya daripada gelut di jalan gitu nggak jadi uang, nggak jadi prestasi gitu. Jadi sosok yang non tadi teh Berarti sosok yang paling berpengaruh Menginspirasi. itu menginspirasi iya, itu ayah gitu. berarti awal karir Aredo tuh dari ayah. Ayah. Eee, terus, bagaimana sih kondisi Aredo tuh pas latihan pertama kali dan fasilitasnya? Fasilitas pertama kali, aduh glove, hand wrap, kayak gitu-gitu alat-alat latihan kurang memadai lah, Oh nggak ada berarti gitu. Heeh. apa adanya ya? Apa adanya, dan alhamdulillah Redo sekarang berkarir terus di Muay Thai, ada Donting Manajemen, alhamdulillah dari vitamin, dari alat difasilitasi terus, alhamdulillah kemarin kan Redo fight terus di luar negeri kan sampai fasilitasi terus gitu, disupport terus Oh berarti Donting Management nih berpengaruh besar buat Aredo ya? buat karir Redo ke depannya ya. Pertanyaan selanjutnya buat Ci Ting Ting nih, apa sih alasan Cici, ngerekrut Aredo buat masuk ke manajemen Donting? Saya mendapatkan mandat dari Raja Laka Pakuan, Abu Epi Silpiadi, selaku Ketum Pengprov Muay Thai Indonesia Jawa Barat pada waktu itu, ya, untuk memfasilitasi atlet elit yang ada di Jawa Barat. Jadi bukan cuman Redo, waktu itu ada beberapa, katanya waktu itu pertamanya tuh ada 5. Nah udah ada 5, ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya masuklah Redo, Delpan, Tovan, Adisti, Edwin, sama Rafli waktu itu. Hanya saja dalam perjalanannya, Rafli pada waktu itu ada permasalahan di kampus. Jadi mungkin mau konsentrasi di, pendidikannya dulu, jadi, keluar. Lalu oleh coach direkomendasikan Shakira, Saya karena dilihat waktu pada PON Aceh, Shakira ini memiliki kemauan, disiplin, dan tanggung jawab yang sangat tinggi. Jadi waktu itu kita coba, waktu itu. Nah, untuk Redo sendiri, pada awalnya karena rekomendasi ya dari apa, Abu Evi Silviadi, tapi, sebenarnya semua atlet Donting itu menurut saya punya karakter sendiri-sendiri dan sama bagusnya, gitu. Cuman Redo memiliki kesempatan yang, ya mungkin rezekinya lebih baik ya oh iya daripada benar. yang lainnya gitu. Misalnya Redo ditawarin dan main dulu di Beyond sehingga membuat, exposure-nya dan, namanya lebih terkenal. Padahal kalau misalnya kita bicara keseluruhan atlet Donting ya, mungkin yang lebih senior, Topan ya, Topan Nopian. Dari Subang, itu lebih senior. Lalu, sama aja sih ya semuanya ya, cuman karakternya aja beda-beda.
Hanya saja satu hal yang menonjol yang saya lihat dari Redo, Redo ini memiliki keinginan yang sangat kuat, mmm, dalam mencapai apa yang dia inginkan gitu dan itu sudah dibuktikan gitu. Jadi, misalnya dari kemarin waktu melawan Rifdin Masdor ya, mungkin, kalau saya sebagai orang yang awam Muay Thai aja ya bisa dibilang, itu bisa melihat level, atlet yang ada perbedaan lah ya antara Rifdin Masdor dengan Redo, tapi berani dijalankan oleh Redo pertandingan itu, ya artinya kan, banyak resiko yang harus tanggung juga gitu. Seperti resiko belum menang, seperti resiko waktu, mungkin terpukul karena kita ini kan Muay Thai ya, ini high risk sport gitu. Ya itu semua kita jalankan di dalam satu paket dan menurut saya keunggulan Redo ada di dalam ketersediaan Redo untuk, menanggung resiko-resiko yang sangat tinggi, gitu. Itu Tuh sih. guys, dengerin guys, kalau kalian mau masuk Daunting Management, kalian tuh harus kerja keras guys. Jangan cuman cacicu-cacicu latihannya. Ah, nah buat pertanyaan Cici lagi nih. Ya, Kapan sih Cici udah memantau atlet-atlet ini? Sejak kapan? atlet Donting ini atlet yang menang, medali di PON. Oh, berarti Jadi atlet Jawa Barat yang mendapatkan medali di PON. berarti dari PON itu Cici melihat potensi-potensi atlet-atlet ini agar menjadi lebih Artinya gini, jadi, waktu sudah menang di PON artinya di Indonesia sudah tidak ada lagi lawannya atau enggak kemungkinan berkembang itu sangat, sedikit. sedikit, ya. Jadi kita mau memperbesar ruang untuk, mmm berkembang, ya mau nggak mau kita harus datang ke liga baru, mulai dari nol. Jadi kita berlatih di Thailand dan kita masuk ke dalam pertandingan-pertandingan yang diadakan di Thailand itu sendiri, gitu. Mau nggak mau udah harus ke sana, gitu. Dan pada waktu di Thailand kita sudah bermain pro. Beda dengan amatir yang kalau amatir kita harus main aman nih, karena kita harus dapat poin, karena kita harus menang. Dalam satu pertandingan amatir misalnya diadakan 3 sampai 5 hari, kita bisa main sampai 4 atau 5 kali. Tapi di pro, kita di dalam satu pertandingan 3 kali 3 menit, kita mengarahkan segala-galanya hanya untuk menang di game Satu itu pertandingan. saja. Oh, iya. Iya. Jadi di sana ada perbedaan ritme, ada perbedaan, emosi, ada perbedaan strategi, itu yang harus kita mulai lagi dari nol karena kita berangkat dari dunia amatir. Yang di dunia amatir kita tuh udah mungkin beberapa tahun bahkan sampai puluhan tahun, ada belasan tahun gitu, kita harus ganti gaya mainnya itu adalah tantangan tersendiri, gitu. Pertanyaan selanjutnya nih buat Aredo nih. Boleh. Apa sih target terbesar Aredo nih buat di tahun ini agar mencapai Agar lebih maju gitu ya? iya, agar Mhm. lebih maju dan biar Daunting semakin tinggi buat nama Indonesia juga semakin tinggi lagi. Target Redo selanjutnya tetap sih balik lagi pengen juara, apalagi di panggung, kemarin ya yang di One Lumpini, itu sih target Redo pengen juara di sana. Terus, Redo kan masih ada umur tuh pengen ngejar SEA Games, SEA Games. main di panggung SEA Games. Itu impian banget ya ke sana. Terus buat dapetin medali emas buat Indonesia juga ya. Iya, Game tuh tahun depan di mana? Kalau boleh tahu. SEA Games 2027 di Malaysia. Oh, di Malaysia. Iya. Itu akan menjadi SEA Games yang lumayan keras ya karena, atlet Malaysianya sendiri juga untuk Muay Thai juga banyak dan Iya. bagus-bagus. Ya kemarin kita lihat di SEA Games, Thailand kemarin itu Malaysia juga putra dan putri itu, ada prestasi di sana meskipun masih didominasi oleh Thailand ya Thailand. tentunya ya, itu. Cuman, jadi tantangan yang, eee, lumayan sulit juga gitu untuk atlet-atlet
kita di amatir pada umumnya dan atlet-atlet donting pada khususnya, gitu. Buat pertanyaan buat Cici nih selanjutnya, apa sih target yang paling terbesar buat Cici, buat atlet-atletnya donting ini? Saya tidak menetapkan target ya, hanya saja, saya, gini, atlet donting ini, punya keinginan dan harapan yang lebih besar daripada apapun yang, kita orang-orang di pinggir itu supporting-nya aja gitu loh. Jadi, kalau saya menetapkan target itu malah jadi lebih, di bawah apa yang dicita-citakan oleh atlet-atlet donting itu gitu. Semua punya apa ya, semua punya, harapan dan punya mimpinya masing-masing. Iya, iya, Namanya mimpi itu kan pasti tinggi ya, benar. gitu. Kayak, misalnya ya, Edwin, sudah menyatakan siap melawan Sancai. Lalu saya tanya, "Itu beneran?" Saya bilang gitu. Saya tanya coach-nya, "Ya mungkin aja Ci, biarin aja, mungkin, KO, mungkin robek, mungkin apa." Tapi untuk atlet itu sendiri, itu adalah suatu pencapaian dan suatu pelajaran yang luar biasa, itu yang harus kita ingat. Jadi main itu bukan hanya sekedar menang dan kalah, Taktik tapi, juga berarti ya? apa yang kita dapat di atas karena sebagai atlet ya, sama aja, di bidang pekerjaan yang lainnya juga kita pengen selalu ngasih yang terbaik lah. Kita selalu pengen ngasih yang terbaik untuk terutama untuk diri kita sendiri, untuk bisa diperlihatkan ke orang lain, gitu. Jadi menurut saya, kalau saya dari manajemen yang menetapkan, saya hanya mengantar, memfasilitasi, mempromosikan, memberitahukan kepada publik kalau ini loh saya, ada teman-teman dari atlet Muay Thai yang mereka berlatih, mereka bertanding, mereka punya konsep dan prinsip seperti ini, gitu. Jadi, ya atlet saya bukan apa ya, bukan, produk jualan saya untuk mendapatkan sesuatu, tapi saya berjalan beriring-iringan, bersama mereka untuk kita sama-sama berjalan meraih mimpi, gitu. Berarti Cici ini, men-support apa yang diimpikan oleh para atlet-atlet Cici ini ya? Sangat, karena, banyak ketinggalannya saya kalau misalnya saya yang, menetapkan, target, mereka udah lebih tinggi gitu. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah cuman bisa support gitu. Balik lagi nih sekarang ke Aredo, seperti yang kita kenal ya, Mhm, Aredo tuh kan dijuluki sebagai Rocky. Rocky. Nah, artinya Rocky itu apa sih, Aredo? Nggak ada artis ya, itu teh jadi nama panggilan waktu ada pertandingan di Cirebon. Dulu Mhm, teh pas mau nyari nama panggung, kalau Delpan kan udah dapat tuh, Delpan Kancil. Nah, pas iya. Redo bingung kata ayah tuh, "Ah, apa tuh, nama panggungnya?" Di mobil tuh ada botol minuman Rocky, terus ayah tuh lirik, "Udah Rocky aja, cenah Redo Rocky." Ah, ya udahlah Redo Rocky gitu doang sih. Rocky Gara-gara heeh, iya, Rocky kan gara-gara artinya batu, Kak, keras berarti. jadi karena mungkin ayah pengennya Rocky, jadi sampai sekarang Redo nerap gitu jadi batu. Nah, Banyak banget sekarang Heeh, yang nanya heeh, sama Cici mau live, mau ketemu langsung juga gimana mau WA ya, sampai nyari nomor WA Cici, gimana caranya supaya jadi atlet donting, supaya iya, jadi atlet yang bagus bener. gitu. Di Instagram juga banyak tuh, Ci, Ya DM. di Instagram juga Iya, banyak ya, di mana-mana gitu, nanya mungkin ke tim juga ya. iya, Kalau dari saya, sebenarnya berlaku juga untuk umum ya, eee, memberikan semua yang terbaik dan konsisten gitu, di bidang apapun. Misalnya ada yang suka matematika atau main piano atau, wushu atau berenang ataupun muay thai gitu ya. Karena kalau udah sampai level tertentu semuanya itu udah tidak ada yang mudah lagi gitu. Kayak
ada aja ya keadaan saya, dalam pembinaan mungkin atlet-atlet yang 3 bulan dia tanding menang gitu, tanding beberapa kali menang, ada. Namun pada, eee, waktu dia harus naik level, tiba-tiba dia kalah gitu. Ya artinya kurang persiapan. Betul. Kalau latihan sudah dirasakan keras apa segala macam, lalu bertanding tetap masih belum menang, ya artinya kurang persiapan, udah gitu aja nggak ada alasan lain, gitu. Jadi ya persiapannya harus lebih. Persiapan apa? Ya ikut, eee, mungkin fisik lebih banyak, mungkin teknik lebih banyak. Kalau fisik dan teknik sudah banyak, ya kita perlu jam terbang namanya, kita punya pengalaman, kita perlu mental gitu, kita perlu satu keadaan yang baik, ya itu namanya keseluruhan gitu. Jadi, kalau kalah jangan nyerah, jangan gampang nyerah. Ada orang yang kalah 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 kalah, nggak mungkin kalah terus tuh nggak mungkin gitu. Kalau kalah terus, udah latihan lagi, kalah lagi, ya terus aja sampai menang, karena nggak mungkin kalah terus, gitu, Betul. nggak mungkin kalah terus, gitu. Jadi, ya, harus disiplin, tanggung jawab, jangan gampang menyerah. Intinya tuh guys, Selebihnya banyak berdoa. intinya guys disiplin, pantang menyerah tuh. Nah selanjutnya nih Aredo pesannya untuk anak-anak muda di Indonesia. Kalau anak-anak muda karena Redo dulunya suka berkelahi di jalan, Redo mah hanya ngingatin lagi. Redo jadikan contoh lah buat yang suka berkelahi di jalan, yang suka tawuran, stop. Kalian lebih baik ikuti bela diri, combat sport. Banyak lah di daerah kalian, kayak berlatih Muay Thai atau tinju atau yang lain lah, ada banyak di daerah kalian. Agar bisa ngebanggain orang tua, orang-orang terdekat gitu. Jadi stop lah tawuran, itu aja. Sekarang soalnya banyak juga ya wadah buat para atlet Atlet combat sport di Indonesia ini. Iya, di tiap daerah combat banyak. sport itu lagi hype ya, lalu, kita juga kan daripada main HP aja Heeh. bisa, melatih fisik, dan combat sport itu bukan melulu gebuk-gebukan, tapi kita itu harus bisa menerapkan strategi gitu. Jadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, lalu kita berpikir secepat-cepatnya kalau ada serangan seperti ini harus bagaimana gitu. Jadi benar-benar, combat sport ini terutama Muay Thai adalah olahraga yang, memerlukan teknik dan fisik dan, strategi yang luar biasa. Gitu, jadi bukan cuman, pukul-pukulan, enggak, justru kalau pukul-pukulan dengan emosi yang tidak, teratur, akhirnya pasti berantakan, gitu. Itu sih, jadi ya begitulah. Ya, tuh guys, inget guys, pesannya dari Aredo sama Ci Ting Ting. Nah, makasih ya buat Aredo sama Ci Ting Ting waktunya. Ya, Oke. sama-sama.